Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, selaku Direktur MSTC dan juga Pak Kuswoyo sebagai narasumber pada eh, kegiatan hari ini. Ya, dan Bapak Ibu peserta yang saya hormati, sebelum kita memulai acara, ya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada kali ini, walaupun sebenarnya Pak Kuswoyo yang relatif sering mengisi di MSTC ya, di kelas MSTC, tapi tidak apa-apa, sedikit memperkenalkan profil dari Pak Kuswoyo. Nama lengkap Kuswoyo SE ya Pak. Beliau berdomisili di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Batang dan berdinas di UKPPJ Kabupaten Batang. Aktif juga sebagai anggota IPI ya Pak, dan sering terlibat di berbagai kegiatan pengadaan barang jasa. Untuk materi pada kesempatan hari ini akan disampaikan terkait tender cepat ya. Tadi di depan sebenarnya sudah disinggung ya, kita detailkan di saat pembahasan nanti gitu ya. Selanjutnya sebelum memulai acara terkait teknis kegiatan, nanti narasumber menyampaikan materi kurang lebih 45 menit ke depan dan setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi. Jika Bapak Ibu ingin berdiskusi langsung bisa mengklik tombol raise hand yang ada pada layar Zoom Bapak Ibu sekalian, dan juga jika ingin bertanya via fitur chat Zoom juga dipersilahkan ya, tapi kita utamakan untuk yang berdiskusi langsung. Kalau nanti masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom, ya. Di chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk absensi dan post-test itu ada di setelah akan tayang, ada di chat Zoom ya. Itu setelah narasumber selesai menyampaikan materi dan itu sebagai dijadikan dasar sebagai penerbitan sertifikat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi mohon jangan sampai terlewat atau terlupakan untuk mengisi postes dan absensi. Eh, Selanjutnya mungkin langsung saja kepada Bapak Kuswoyo untuk menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu terkait tender cepat. Pada beliau dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat guru kita bersama, Pak Mudi Santosa, sekaligus owner dari Mudi Santosa Training Consulting. Yang kami hormati Mas Budi tadi selaku moderator, Bapak Ibu peserta webinar kelas khusus Mudi Santosa Training Consulting. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, persimpanan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada siang sore hari ini kita bisa bertemu bersua kembali secara online. Jadi teman Mas Didi, ini materi saya adalah materi penutup di tahun 2025, materi bontot ya. Baik Bapak Ibu, salawat serta salam, marilah kita sambung junjungan kita yang muslim Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sering doa semoga kita termasuk ke golongan umat yang mendapat salawat beliau di yang Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada suhu kita, Pak Mudi, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi sharing, ya, sharing tentang tender cepat. Wah, terlalu awal. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita ketahui bahwa tender cepat ini adalah salah satu metode pengadaan barang jasa diatur di Perpres 16 tahun 2018. Jadi yang mendasari adalah itu. Kemudian di per LKPP 12 2021, ulangi, per LKPP 12 2021
Pedoman Pengadaan Barang oleh pemerintah. Kemudian di Perpres 12 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 16 2018. Kemudian diatur lebih lanjut di Kepdep bidang monitoring, evaluasi dan pengembangan sistem informasi LKPP nomor 13 tahun 2021 tentang panduan penggunaan aplikasi SPSE di versi 4.4. Jadi belum melangkah nih perbedaan di 4.4 dan 4.3. Kalau di 4.4 panduannya sudah jelas tata cara pengadaan barang jasa dalam berbagai aplikasi SPSE versi 4 mendukung. Kemudian ada tata cara pelaporan. Dengan yang di 4.3 ada catatan itu ada pengadaan darurat melalui SPSE yang terpusat dan masuk ke tender cepat ya. Jadi tender cepat bukan cepat-cepatan tender atau waktu yang terbatas. Jadi merupakan tender cepat merupakan metode pemilihan pengadaan barang jasa atau jasa lainnya atau konstruksi dalam hal pelaku usaha yang telah terkualifikasi. Jadi sasarannya adalah pelaku yang sudah terkualifikasi dalam sistem dengan membandingkan harga. Jadi sudah tidak ada kompetisi lain selain harga. Tidak perlu penilaian kualifikasi, tidak ada evaluasi penawaran, baik itu administrasi, teknis, tidak ada sanggah, dan tidak ada sanggah banding. Praktis untuk standar cepat, itu waktunya hampir sama dengan katalog konstruksi kalau yang sekarang. Hampir sama. Bedanya untuk katalog konstruksi itu kan kita masih syaratnya masih ada. Kadang mau menyampaikan syarat macam-macam. Di standar cepat tidak ada syarat apa-apa. Jadi murni yang disampaikan penyedia nawar itu hanya harga. Dan sudah terkualifikasi di situ. Jadi semua aspeknya harus detail. Kemudian yang melaksanakan standar cepat hanya bisa dilaksanakan oleh Pokja ya. Kalau katalog konstruksi bisa oleh PP, bisa oleh PPK, bisa oleh Pokja yang paper terbaru. Jadi untuk tender cepat dilaksanakan oleh Pokja. Dan ini diawali dari penilaian kinerja penyedia. Karena apa? Untuk tender cepat, itu database-nya diambil dari sikap. Jadi penilaian sikap minimal baik itu baru bisa masuk ke tender cepat. Di samping tentunya ada yang wajib lagi adalah pengalaman minimal sama dengan itu. Bagaimana penyedia mendapat penilaian? Kalau PPK-nya tidak langsung menilai, penyedia mempunyai kewajiban atau minta haknya untuk dinilai. Bisa bersurat atau menemui langsung ke PPK-nya sehingga ada penilaian di sikap. Nanti di sikap muncul untuk penyedia itu sudah dinilai dapat bintang berapa. Kinerjanya bagaimana sih bintangnya. Kemudian di Kabupaten di 2018 barang lagi pengadaan timbangan. Kemudian di 2021 ini yang paling ramai. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan bidang SD terutama itu tender cepat semua. Kenapa tender cepat? Karena masuk ke UKPBJ itu praktis di bulan Juni, 15 Juni. Kalau dilaksanakan tentu sudah tidak memungkinkan. Karena ngejar on spam tanggal 20 waktu itu kalau. Sehingga PPK yaudah yang penting bisa terlaksana tender cepat harinya. Jadi merupakan pilihan terakhir kalau ini.
Berarti tidak disarankan tender cepat pilihan terakhir. Jadi memang benar-benar pertimbangan matang baru bisa melaksanakan tender cepat. Dan terakhir lagi kami melakukan tender cepat itu di pembangunan gedung Labkesda. Ini sama kejadiannya. Sumbernya DAK, sudah dilaksanakan tender dulu. Jadi ini sudah dilaksanakan tender dulu, tapi tidak ada pemenangnya. Jadi ini Juni dilaksanakan tender, pembukaan tidak ada pemenangnya. Akhirnya tender cepat yang pertama ini ditutup karena ada kesalahan dokumen. Jadi dokumennya sudah masih salah. Setelah kita lihat ternyata uploadan speknya belum masuk, belum detail. Kemudian diakan juga belum detail, kita batalkan langsung kita ulang di hari itu. Nah, ini tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa tender cepat merupakan metode pemilihan pengadaan barang jasa. Ini karena konstruksi pada pekerjaan konstruksi dalam hal pelaku usaha sudah terkualifikasi di dalam sikap. Jadi syaratnya adalah penyedia itu sudah terverifikasi, sudah terkualifikasi di dalam sikap, sudah terdaftar, sudah dapat penilaian, kemudian hanya membandingkan harga tanpa melakukan evaluasi penawaran administrasi, melakukan evaluasi penawaran teknis, dan tidak ada sanggah maupun sanggah penting. Jadi setelah pengumuman ditetapkan sudah menang. Tetapi perlu diingat juga Bapak Ibu bahwa tidak serta-merta nomor satu adalah terendah itu adalah yang menang. Kita harus memperhitungkan SKP ya, karena SKP dasar utama. Kalau kecil adalah 5, kemudian kalau non kecil 5 N-1 ya. Itu. Kemudian syarat untuk bisa tender cepat itu apa? Untuk konstruksi itu spek dan volume sudah dijelaskan. Jadi sudah jelas. Kemudian dimungkinkan menyebut merek di Perel KPP 12 2021 pasal 19 ayat 2 itu diperbolehkan penyebutan merek. Jadi intinya apa yang diminta PPK dalam tender konstruksi itu sudah jelas Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada perdebatan lagi, sudah tidak ada pertentangan lagi bahwa pekerjaan itu sudah seperti itu. Bangunan konstruksi gedung sudah dibangun misal berapa lantai, galian berapa. Sudah tidak ada perbincangan lagi, sudah ada pertimbangan apa lagi. Plat dasarnya, lantai dasarnya pakai apa, kemudian misalkan lantai satu keramiknya pakainya keramik apa, ukuran berapa, warna apa, itu harus sudah keluar semua. Kemudian cat temboknya pakainya apa, itu harus keluar semua. Jadi nanti di RAB yang keluar itu dibunyikan. Misalkan pekerjaan keramik apa, keramik lantai atau keramik dinding menggunakan keramik apa, berapa kali berapa, satuannya berapa, satuannya apa, terus volumenya berapa, sudah itu ditawar tinggal nawar harga. Kemudian karena seperti itu kami kami sebagai kehati-hatian juga untuk membantu penyedia biar paham. Kami minta PPK untuk melampirkan POP. Jadi sudah jelas harus sinkron sama melampirkan POP. Dan di spek teknis maupun RKS itu sudah dijelaskan. Kalau dulu kan RKS rencana kerja dan syarat kerja kan eh, itu dimunculkan. Termasuk kalau kemungkinan di situ lembur juga di RKS didetailkan bahwa itu ada lembur. Nah, bahwa pekerjaannya misalkan ada pekerjaan beton, di situ dimunculkan pekerjaan betonnya kira-kira sehari berapa kubik menggunakan truk mixer kapasitas berapa kubik itu juga dimunculkan. Jadi sedetail mungkin dimunculkan di situ. Dan untuk persiapan yang dari ranah PPK mengawali dari review dan penetapan. Dikecualikan kriteria spesifikasi kerangka acuan kerja. Jadi
spesifikasi dengan kerangka aturan kerja ini tetap sudah direview, disampaikan di Pokja. Tujuannya pekerjaan jelas, prosesnya jelas, dan penetapan. Kemudian penyusunan penetapan HPS meliputi tujuannya apa, proses penetapan sudah sama, kemudian penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Jadi semua langkah-langkah ini sudah final, sudah jelas, sudah tidak ada perdebatan. Termasuk uang muka, di situ ada uang muka apa tidak, jaminan uang muka, kalau ada uang muka tentu ada jaminan uang muka, kemudian jaminan pelaksanaan menggunakan apa, jaminan pemilihan menggunakan apa, sertifikat, garasi atau apa, kemudian DED-nya sudah jelas, kemudian identifikasi apakah barang yang dikatakan kategori barang atau jasa atau konstruksi atau pengadaan khusus itu harus betul semua. Jadi sebelum melangkah ke tender cepat itu ya persiapannya jangan asal-asalan, tapi benar-benar sudah matang, uh, bukan lagi alternatif terakhir, tapi memang daerah sudah pilihan. Karena rigid sebenarnya tender cepat itu. Jadi detail betul-betul sudah detail semua, sudah jelas semua baru melangkah ke tender cepat. Hampir mirip dengan katalog konstruksi. Bedanya kalau katalog konstruksi kan barang etalasnya harus sudah ada di situ. Antara lantai satu, lantai dua, pondasi dan macam-macam itu harus satu kesatuan. Bahayanya kalau yang inaprok, yang katalog konstruksi itu harus satu kesatuan dan penyedia harus memasang di situ seluruhnya. Tender cepat seperti tender biasa, hanya lebih detail, lebih jelas. Kemudian untuk persiapannya dilakukan pada bab 2 persiapan pengadaan barang jasa, dikecuali dari ketentuan diatur pada bab 1 pengadaan barang jasa dalam penyusunan spesifikasi teknis dan KAK dengan memperhatikan satu, PPK menjelaskan secara rinci. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa spesifikasi teknis itu harus terinci. Detail sedetail-detailnya untuk di spek itu sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, tidak menimbulkan konflik lagi di ranah pelaksanaan. Karena penyedia tidak nawar itu. Penyedia tidak nawar spek, penyedia eh, tidak nawar merek, hanya menawarkan harga-harga. Jadi untuk tender cepat itu penyedia tidak bisa membantah apa yang tertulis di spek. Makanya speknya harus jelas, harus terinci di situ apakah ada lembur di situ atau apakah ada pekerjaan yang lain-lain harus jelas di situ. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi, ini kan tadi yang saya sampaikan, metodenya jelas. Jadi di RKS-nya dikeluarkan. Kalau biasanya hanya spek, ini RKS-nya dikeluarkan. RKS-nya diupload. Diupload RKS-nya, pekerjaannya apa, detailnya apa, harus detail. Harus ada semua. Material yang dipergunakan apa. Misalkan pipa, pakainya pipa apa, pipa Rustika untuk plumbingnya misalnya. Untuk pipa buangnya pakainya apa, pipa apa. Cat temboknya pakai apa, cat apa, warna apa. Harus sudah detail. Harus sudah jelas. Karena penyedia tidak nawar itu. Dan penyedia memasukkan harga nanti jangan sampai kalau tender biasa kan kadang masih ada BCM Pak dan seperti ini nggak bisa. Tender cepat itu sudah final. Ini kami mintanya ini sudah, volumenya ini sudah, tidak ada perubahan. Jadi tidak ada titip-titipan apa sudah nggak ada, harus ya murni murni seperti itu. Kemudian PPK menyediakan nilai koefisien untuk bahan. Jadi saya sampaikan adalah POQ-nya dikeluarkan. Jadi memang POQ dikeluarkan oleh PPK, mengeluarkan POQ-nya. Di situ muncul analisanya, muncul macam-macam. Dan nanti pada saat terjadi nih misalkan karena penawaran harga kadang ada yang sampai di bawah 80%. Itu nanti POQ yang dikeluarkan PPK akan disandingkan dengan POQ-nya, dengan analisanya penyedia yang menawar di bawah 80%. Itu dilakukan
evaluasi kewajaran harga. Jadi tender cepat pun ada evaluasi kewajaran harga karena itu sudah menjadi sebuah aturan karena menawar di bawah 80% itu cenderung ya bahasa Jawanya awur-awuran ya. Sudah tidak memperhitungkan plus minusnya lagi. Karena apa? Tender cepat kan sudah jelas. PPK menentukan merek ini dengan harga sekian, merek ini dengan harga sekian. Begitu ditawar eh, di bawah 90%, apalagi di bawah 80%, sudah jelas pasti ada yang nggak beres di situ. Kemudian bagaimana langkah-langkah di Pokja? Satu, Pokja melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Jadi yang disampaikan PPK itu ada speknya, angka, gambar HPS, rancangan kontrak, termasuk DPA-nya atau DIPA-nya. Kemudian RUP-nya sudah tayang benar. Jadi RUP untuk tender cepat sudah jelas muncul ya tender cepat. Kemudian waktunya benar nggak, pas nggak, sesuai nggak, mencukupi tidak untuk dilaksanakan cepat. Atau masih memungkinkan, oh waktunya masih panjang ini, kenapa ditempuh tender cepat? Kalau di kami, selalu kami minta adalah adanya surat permintaan dari PPK. Apakah PPK itu di awal memang meminta tender cepat? Atau jangan-jangan masuknya ke OKPBJ itu tender biasa, begitu kita review jadi tender cepat. Itu nggak boleh. Jadi karena sudah dua dua mindset yang jelas berbeda. Jadi kalau memang dari awal mau tender cepat ya tender cepat. Makanya peran CFBPJ yang disebar ke OPD ini sangat berperan. Jadi di situ pendampingan kita ke OPD ini tendernya memungkinkan tender biasa, memungkinkan tender cepat. Kemudian yang kedua metodenya ya, pekerjaan konstruksi, kompleksitasnya, pagunya masuk apa tidak, terus memungkinkan apa konsolidasi atau tidak. Karena apa? Begitu ada konsolidasi, maka jelas jangan sampai dua mata anggaran atau dua pekerjaan yang beda, masing-masing memiliki batasan pagu dan sampai itu ditawar ada yang melebihi. Kejadian di kami pernah konsolidasi kami melakukan pertama kali, kami kurang loh, jadi yang penting nawar totalnya misalkan 2 miliar, tawar 1,9, ternyata ada satu pekerjaan yang seharusnya pagunya itu 1 miliar, dia nawarnya 1,1. Ini jadi masalah lagi pada saat pencairan. Itu terkait konsolidasi. Kemudian penetapan metode kualifikasi yang ketiga. Jelas ya, jadi nanti pada saat setting kriteria, itu nanti adalah yang akan menyaring. Jadi kualifikasinya jelas. Kita pakainya yang dipakai hanya SBU saja. SBU dengan KBLI atau dipilih salah satu antara SBU dan KBLI. Penetapan setting kriteria ini adalah menentukan langkah selanjutnya, menentukan hasilnya. Begitu Bapak Ibu salah dalam menentukan setting kriteria itu bisa berakibat fatal. Contohnya, misalkan nanti setting kriteria hanya dipilih uh, salah satu antara SPU saja atau KBLI saja. Untuk konstruksi ini fatal. Karena apa? Penyedia non-konstruksi itu bisa memiliki KBLI konstruksi. Padahal dia pengalamannya tidak pernah mengerjakan konstruksi. Pengalaman dia taruhlah di pekerjaan barang selama ini. Dia punya pengalaman sampai 5 miliar, 8 miliar, 10 miliar, tapi hanya di pekerjaan barang. Karena Pokja pada saat setting kriteria, setting kualifikasi, yaitu SBU, konstruksi atau KBLI, maka penyedia yang masuk bisa dari yang SBU, memiliki SBU, pengalaman SBU, atau hanya memiliki pengalaman dari KBLI. Makanya hati-hati pada saat penentuan kualifikasi setting kriteria. Langkah ini riskan, salah melangkah bubrah, ya. Salah melangkah bubrah.
Kemudian poin yang keempat, penentuan peserta penyedia, jenis pekerjaan konstruksi, nilai pagu, ketentuan, dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif. Jelas kalau persyaratan kualifikasi kan karena di sistem tidak ada penambahan persyaratan kualifikasi lagi, sudah tidak ada tambahan apa-apa lagi. Murni semua yang ada adalah di spek, dituangkan di spek dan di KK serta rancangan kontrak. Kemudian metode evaluasi penawaran jelas hanya harga terendah. Nanti paling dari yang bisa membedakan di SKP aja. Penetapan metode penyampaiannya hanya satu file. Jadwalnya jadi adalah 3 hari kerja diakhiri di jam dan hari kerja. Dokumen kualifikasi terdapat di lampiran per LKPP 1221 pada lampiran 5.5 di dokumen pengadaan jasa konstruksi dengan metode tender cepat. Kemudian ini langkah berikutnya dari Pokja. Setelah review selesai, persiapan selesai, Pokja menyusun jadwal. Jadi jadwalnya didasarkan pada hari kerja, paling cepat 3 hari kerja dengan batasan penyampaian adalah hari kerja dan jam kerja. Jadi nggak boleh uh, ditutup pada jam 17.30, apalagi harinya Sabtu, itu nggak boleh. Jadi harus di hari kerja dan jam kerja. Kemudian perubahan jadwal harus diisi, tentunya bisa dipertanggungjawabkan kalau mau dirubah, maju atau mundur, dengan alasan yang jelas, ada justifikasinya kenapa harus mundur. Kemudian setting kriteria tadi saya sampaikan terkait yang kualifikasi. Ini untuk menyaring penyedia yang terkualifikasi di sikap. Makanya langkah ini menjadi langkah yang paling riskan penentuan setting kriteria. Meliputi izin usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu SGU, kemudian pengalaman minimal 1 pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan nilai minimal sama dengan HPS. Kemudian ke kinerja penyedia minimal baik. Nah, ini untuk pemilihannya harus sudah jelas. Jadi di atas ini pekerjaan konstruksi atau barang atau jasa lainnya pada saat setting awal sudah jelas. Ditentukan pengadaan barang atau konstruksi, kemudian metodenya tender cepat, pasca kualifikasi, satu file, harga terendah, sistem gugur. Ini dari ranah PPK. Kemudian jadwal adalah 3 hari kalender diakhiri di hari dan jam kerja. 3 hari ini adalah hari pertama upload, mungkin hari kedua unwishing, atau bisa jadi pada saat upload misalkan jam 8, jam 15-nya atau jam 13-nya adalah pemberian penjelasan. Dan pembukaan di hari terakhir di pembukaan itu. Setelah itu verifikasi calon penyedia. Nah, di sini yang menentukan di verifikasi ini, yang merah ini, di sini yang menentukan pemenangnya siapa? Apakah yang terendah jadi pemenang ataukah ada pemenang berikutnya? Kami pernah tender cepat yang menang di peringkat 2 pernah, di peringkat 3 pernah. Karena apa? Pada saat kami verifikasi, kami tanya sikapnya, ternyata yang pemenang nomor 1, dia begitu kita cek LPSC, cek SKP, sedang mengerjakan kurang lebih 8 paket dan belum selesai semua. Hanya gugur nomor 1, nomor 2 kejadiannya sama. Baru setelah itu penetapan pemenang. Jadi jadwalnya hanya 2 ini. Jadwalnya hanya 2 ya. Pemberian penjelasan itu setelah diklik itu jadwal pertama adalah pemberian penjelasan. Bisa di hari yang
sama pada saat pengumuman atau hari kedua pengumuman baru hari ketiganya upload dokumen penawaran atau pembukaan. Jadi saya sebutkan ini adalah setting kriterianya. Ini barang. Nah, ini untuk konstruksi ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengakomodir juga di Permenko yang terbaru terkait sertifikat badan usaha ya. Pengalamannya jelas sesuai dengan pengalaman di KPP adalah 4 tahun terakhir. Jadi ini jangan sampai salah. Kemudian satu lagi, setelah klik ini nanti terlihat kan. Jadi di sini misalkan kita masukkan apa, SBU-nya misalkan bangunan kesehatan, kalau di sini misalkan bangunan kesehatan, kalau yang kerja bangunan kesehatan berarti BG 008. Kemudian saran saya karena bangunan kesehatan adalah spesifik, tidak perlu menambah dengan izin yang lain. Dalam hal ini KBLI. Kecuali memang perlu ditambahkan dan jangan diklik salah satu terpenuhi, tapi keseluruhan. Tapi dilihat dulu. Setelah ini keseluruhan terpenuhi, kemudian dengan klasifikasinya ini izin usahanya diganti ya SPU dari ini, bukan KBLI tapi SPU lagi. Ini pekerjaannya minimal 1 kali, nilai kontrak sama dengan HPS, jangka waktu 4 tahun disari. Setelah disari akan keluar berapa? Misalnya ini 12 dengan nilai sekian. Jika pada saat setting kriteria ketemu di bawah 3, berarti kita perlu merubah setting kriterianya. Di sini kita rubah lagi. Kalau tadi misalkan hanya SPU saja, itu hanya ada 3 misalkan. Kita coba tambah dengan KBLI yang berkaitan dengan kesehatan. Dicoba uh, atau ketemunya berapa? Misalkan jadi 100. Kita coba lagi. Hanya KBLI yang berkaitan dengan kesehatan, dengan gedung kesehatan. Ada berapa? Ini nggak usah ngerubah yang lain. Itu ada berapa? Kalau dengan KBLI aja pengalamannya banyak, ini perlu hati-hati. Hati-hatinya apa? Bisa jadi penyedianya dia bukan penyedia berpengalaman di bangunan konstruksi, tidak memiliki SBU. Dia hanya KBLI saja. Pengalamannya tidak di SBU-nya, tapi pengalamannya di KBLI-nya yang lain. Nah, inilah berkali-kali saya sering sampaikan. LKPP belum care ke sini. Mestinya ini yang diperkuat, simbol-simbolnya ini yang perlu ditelusuri kenapa seperti ini. Dan pengalaman kami yang tercepat dari 2021 sampai dengan 2023, ini ada fenomena lebih sering pemenangnya adalah di wilayah uh, yang mendaftar ya, bukan pemenang. Mendaftar itu di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang sering di situ. Apakah karena penilaian kinerja penyedianya yang PPK fast respon sehingga dinilai baik semua, di kabupaten kota lain uh, kurang tepat. Berikutnya setelah tersimpan, nanti yang mengundang pelaku adalah dari sistem ya Bapak Ibu. Jadi kewajiban Pokja itu hanya klik simpan kemudian dokumen upload dokumen pemilihan dan sudah tayang. Sudah saya coba contoh yang lain.
Di sini kita coba buka. Jadi ini ya berulang. Jadi kami menyarankan dari PPK memang upload semuanya. Jadi ada spesifikasi teknis, gambar kerja diupload, RKS-nya diupload tadi saya sampaikan. Metodologi lah kalau dulu itu. Metodologinya diupload, disampaikan. Metodenya seperti apa sih nanti kerjanya? Kebetulan kerja ini di dua tempat, jadi metodenya dua tempat berjalan sekaligus, dan KAK-nya juga disampaikan. Biar penyedia baca semua. Rancangan kontrak, berdasarkan kontrak, kemudian SPPBJ sudah diupload semua, SSUK, SSKK diupload. Kemudian di informasi lainnya, tadi sampaikan POK-nya diupload. Tujuannya apa? Meminimalisir miss nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian tadi saya sampaikan di depan ada unwishing. Pemberian penjelasan, ini kami sampaikan. Sebelum penyedia bertanya, salam pembuka kami sampaikan seperti ini. Jadi karena ini adalah PAK, kami sampaikan bahwa berdasarkan PAK ada seperti ini. Kemudian begitu jadi pemenang, maka wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan. Nah, seperti ini tidak menyangkut berarti dianggap gugur turun ke pemenang berikutnya. Ini diperkuat di KAK-nya PPK yang disampaikan ke Pokja pemilihan. Jadi KAK-nya sudah disampaikan, kami hanya menyampaikan apa yang tertuang di situ. Dan di sini ada tanya personil peralatan tidak disampaikan. Jadi ini ada yang bertanya ini. Melamar personil dan peralatan tidak ada. Jadi karena hanya murni harga saja. Jadi ini yang diundang adalah yang sudah terkualifikasi di sikap, penilaian minimal baik, pengalaman minimal sama dengan HPS, tentang by sistem semua, pembelian penjelasan tadi sudah sampaikan di sana. Kemudian penyampaian penawaran, hanya penyampaian penawaran. Kalau yang dulu, begitu penawaran dia terendah, itu muncul notifikasi penawaran rendah. Di versi sebelum 4.4. Anda sebagai penawaran terendah. Jadi begitu upload penawaran harga muncul, itu muncul notifikasi Anda sebagai penawar terendah. Tapi di versi 4.4 sudah tidak muncul lagi. Jadi penyedia nggak tahu ini, dia terendah apa tidak, nggak muncul lagi. Setelah pembukaan, dilakukan verifikasi, baru eh, ditentukan pemenang. Catatannya ini ya, Bapak Ibu. Jadi pemberian penjelasan juga secara online, tidak ada tatap muka. Pemberian penjelasan dilakukan setelah undangan. Jadi kita buat jadwal, kirim dulu, baru undangannya itu dibuat. Jadi kalau misalkan mau membuat jadwal, taruhlah tanggal 30, undangan tender cepat 30, hari ini kita klik, kok pengumuman pemberian penjelasannya jam taruhlah 14.50, itu sudah nggak masuk akal. Jadi jadwal dibuka mulai tayang 14.40 misalkan, untuk masuk akalnya, untuk logisnya, baiknya pemberian penjelasan adalah besok pagi di jam 8. Nah, tetap prinsip 5L-nya yang dari itu harus kita penuhi.
Kemudian setelah masa penyampaian harga berakhir, nanti sistem otomatis menayangkan urutannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sudah termasuk semua biaya yang ada masuk di situ. Termasuk di situ ada SMKK sesuai dengan BOQ yang disampaikan. Jadi sudah tidak ada lagi kata-kata, oh ini belum masuk SMKK, belum nggak ada. Jadi harga yang tayang itu adalah harga final. Harga yang diupload oleh penyidik adalah harga final. Kemudian tetap ya Bapak Ibu, untuk jaminan penawaran berlaku untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas 10 miliar. Jadi disampaikan juga, kalau misalkan pekerjaan 11 miliar, berarti tetap harus menyampaikan jaminan penawaran. Perlakuannya sama seperti tender sebelum pembukaan itu disampaikan. Kemudian penawaran harga bisa nawar berapa kali, dan nanti di, di riwayat dari fitur Pokja, di riwayat itu nanti muncul penyedia nawar sudah berapa kali dengan uh, range harga berapa. Tetap kelihatan histori histori penawarannya kelihatan. Kemudian evaluasi kewajaran harga tadi di awal ditetapkan, tetap tender tepat pun ada evaluasi kewajaran harga. Manakala penawarannya adalah di bawah 80% HPS. Pokja melakukan klarifikasi kepada peserta terhadap HSP yang disampaikan. Jadi dia nawar 80, di bawah 80% itu HSP-nya mana sih? Nah, kita sandingkan dengan HSP PPK, kemudian kita tanya, kita klarifikasi. Kenapa HSP-nya beda? Kalau Pokja tidak memulai kemampuan teknis untuk menilai itu, ya Pokja meminta staf teknis atau pejabat teknis yang menguasai di bidangnya. Dan kembali ke ini, jika misalkan, jadi Bapak Ibu ya, waktu tiga hari kok belum ada belum ada yang memasukkan penawaran misalkan. Pokja diperbolehkan untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu pemasukan penawaran, misalkan ditambah 1 hari. Dengan syarat belum ada yang memasukkan penawaran. Kalau sudah ada yang memasukkan penawaran, jangan. Atau misalkan ya Bapak Ibu ya, eh, kondisi kahar, misalkan servernya rusak atau ditemukan ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan. Tadi saya sampaikan, kita tayang tayang kemudian kita lihat, oh dokumennya ternyata ada yang nggak pas, akhirnya kita batalkan, malah bukan kita perbaiki, kita batalkan, kita rubah, kita tayang ulang. Ulangnya tadi saya ralat ya, jadi ya kalau misalnya masih satu sampai dengan akhir diperbolehkan memperpanjang. Nah, sudah ada satu diperpanjang lagi 1 hari misalkan. Setelah diperpanjang tidak ada perpanjangan lagi ya. Jadi perpanjangan hanya 1 kali. Bapak Ibu memperpanjang 1 kali, apapun hasilnya itu adalah final. Misalkan hanya tetap satu, berarti tender ulangnya gagal. Tender ulang gagal, selanjutnya bagaimana itu nanti dengan PPK. PPK mau tutup tender atau ditender ulang lagi. Tender cepat lagi. Dan Pokja merubah jadwal tetap harus dengan alasan yang kuat, bukan alasan yang dibuat-buat. Alasan yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan jadwal diakhiri di hari kerja dan jam kerja. Dan pengumuman pemenang setelah batas akhir pemasukan penawaran sudah diketahui, dilakukan verifikasi. Verifikasi ini Pokja bisa mengundang
atau hanya mengandalkan sikap. Saran saya, meskipun tidak diatur di dokumen pemilihan dan peraturannya, untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak memungkinkan, pengalaman kami di tahun 2021, pas waktu masih COVID, kami tidak melakukan verifikasi lapangan, hanya audit. Ternyata ada penyedia yang sampai SKP-nya over. Kemudian kita tidak tahu alamat penyedianya mana karena menggunakan virtual. Nah, di lab kerja kemarin, akhirnya lab kerja dan sebelum lab kerja itu, kami sampaikan PPK. Setelah pembukaan penawaran, PPK tolong disiapkan tim yang mengakomodir kita untuk tender cepat ini. Silakan kalau PPK mau tahu alamatnya penyedia, berarti siapkan armada, siapkan akomodasinya, kita langsung bagi tim. Asumsinya berarti wilayah Jawa Barat dan wilayah Jawa Timur. Jadi begitu kita pembukaan, kita evaluasi, kita semua ke PPK. Hasilnya nomor satu wilayah ini, nomor dua wilayah ini. Yuk kita bagi juga. Dengan PPK kita dalam tujuannya apa Bapak Ibu? Ini hanya mitigasi risiko. Kita tahu alamat penyedianya, sudah jelas di situ. Kita tahu, kita bisa minimal kalau ada permasalahan nanti di kemudian hari, PPK bisa melacak lagi ke lokasi pekerjaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebagai apa ya, meningkatkan kepercayaan diri PPK juga. Misalnya kita datangi ke situ, kok rumahnya kayak gini, kok nggak jelas. Dan bisa mencari tahu ya, karena menurut saya ya, kadang penyedia itu pintar banget, pintar mengelabui ya, termasuk alamat virtual account-nya yang menggunakan alamat virtual account ya, ah, alamat virtual lah. Misalkan alamatnya di sini, ternyata kita datangi nggak ada. Kami menyarankan karena berdasarkan pengalaman, lebih baik kita datangi, kita di situ cari-cari info. Ini yang punya itu rumahnya mana sih, direkturnya mana sih, terus komanditirnya rumahnya mana sih. Sedikit banyak itu membantu kami di kemarin pekerjaan lab kerja. Kami tahu direkturnya, alamat kantornya di situ, ternyata hanya di rumah, jadi rumah kayak rumah warisan, rumah sudah tua, didatangi, ketemu di situ, kemudian kita cari info, direkturnya rumahnya mana, oh rumahnya situ, komanditornya rumahnya mana, kita sudah tahu, oh di situ. Kemudian paket pekerjaan yang terakhir mana, kita tahu, oh pekerjaan di situ. Jadi kita bisa menghubungkan. Pekerjaan terakhir adalah dia tender. Kita tanya ke OKPBD yang melaksanakan tender itu. Alamatnya mana, 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 begitu tahu. PPK kan paling tidak menguatkan. Jadi kita tidak bisa terus, wah ini bukan rumahnya Pokja, bukan. Tapi karena ruhnya adalah membangun kabupaten, pemerintah bareng, ya kita hanya sama-sama mitigasi. Dan kemarin kejadian di Labkes itu hampir saja. Direkturnya tidak mau menandatangani, mau dilempar ke ganti pelaksana menggunakan akta notaris terakhir. Untungnya kami sama-sama kenceng, sama-sama kuat, harus tanda tangan direktur. Tidak ada direktur cabang karena direktur cabang dibuat 1 hari sebelum batas tanggal 31. Jadi dibuat tanggal 30. Notarisnya dilalui, kita tahu itu notarisnya mana, kita lacak udah. Akhirnya PPK kenceng harus direktur. Kalau mau ya lanjut, tidak mau berarti masuk blacklist karena dia mundur tanpa aturan. Hanya direkturnya datang, tanda tangan kontrak, jaminan pelaksanaan sudah diterima. PPK minta jaminan pelaksanaan dari bank. Kenapa dari bank, Bapak Ibu? Meskipun di aturan boleh ya, bank atau asuransi atau lembaga penjamin yang lain. Pengalaman membuktikan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh non-bank pada saat terjadi permasalahan pencairannya sulit. Di kami di Kabupaten Batang, eh, hampir sebagian besar PPK mintanya bank. Karena bank itu pembayaran pembayaran untuk asuransi adalah full cover. Jadi misalkan 15% dari APS ya 15% dari APS. Meskipun itu nanti jadi tertahan kan di situ ya. Jadi
memang akhirnya ngerti. Jadi penyedia yang nawar ya bener-bener punya uang sisa, jadi dia nawar. Termasuk di situ ada uang muka apa tidak. Untuk nilai-nilai tanggung di bawah 2,5 kami nggak pakai uang muka, banyak yang nggak pakai uang muka. Terminnya ya diperbanyak, uh, 3 termin. Progres 35%, termin 30 untuk progres 35%. Tidak ada uang muka. Kemudian kalau misalkan tidak ada pemenang, maka lanjut tender gagal. Kenapa tender gagal? Satu, tidak ada penawaran. Atau penawaran hanya satu ya. Nah, maka tender gagal. Kemudian yang kedua, pemenang dan pemenang cadangan pada saat kita undang verifikasi data kualifikasi tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Kemudian kesalahan dokumen. Ternyata dokumennya melebihi HPS. Atau yang paling fatal adalah keempat, seluruh peserta terlibat KKN. Jadi misalkan penyedia API ini biar menang, ya udah A itu induk induk perusahaan turun ke anak perusahaan lagi ternyata itu satu satu grup lah, satu nawar. Begitu ketahuan jadi itu tender gagal. Tindak lanjut tender gagal, uh, Koja tetap mereview kenapa sih tendernya kok gagal. Masih memungkinkan tidak mengganti dengan pemilihan lain. Tentunya harus dikomunikasikan dengan PPK. Apakah PPK mau lanjut, ataukah tender gagal, atau dengan metode yang lain. Nah, ini yang penting. Dalam pengisian dokumen LDP, tidak boleh ada yang kosong. Jadi harus diisi semua. Di awal tadi saya sampaikan, tender cepat ini adalah rigid, sesuatu yang pasti kasaran. Jadi betul-betul pasti A ya A, mintanya A ya A, mintanya B ya B, mintanya C ya C. Jadi harus linear nyambung, terisi semua. Jangan sampai misalkan RAB-nya pipa Rutika, spesifikasinya pipanya Wafin, nggak nyambung. Makanya di review nanti harus rajin, harus teliti, kemudian di dokumennya juga harus nyambung. Setting kriteria dengan di LDP juga, di LDK juga harus nyambung. Di KPI-nya juga harus jelas, tidak boleh ada izin yang kosong. Oke, saya rasa begitu, Bapak Ibu. Sharingnya mungkin ini sebentar. Masih panjang Mas Didi ya? Ya, masih ada waktu, Pak. Jika Masih ada ada yang waktu. hal yang ingin disampaikan masih. Ya, jadi ini saya ambil ini untuk tayangan di kami yang tender tepat, terus kita login. Jadi jenis kontraknya apa, sudah jelas. Dan tadi ya sudah disampaikan juga. Dan ini ada speknya. Hmm. Ini spek yang ditayangkan. Beton ready mix, mutu betonnya berapa, keterangan mereknya apa, beton berpel, pelan berapa, struktur apa, kemudian besi betonnya pakainya apa, jaringannya pakainya apa, dalam sembor bebas, tanah urugan dipadatkan, urugannya pakainya apa, nanti di RKS-nya muncul. Pasangan bata merah ukuran berapa, pasir betonnya apa, ajiannya pakai apa, mereknya apa, sudah muncul granit. Jadi detail di sini, karena yang diminta ini. Membran bakar granul mereknya apa. Jadi betul-betul sudah dijelaskan. Yang dipakai apa, ATP-nya apa, ME, panel tegangan rendah mereknya apa. Jadi penyedia hanya, oh, saya itu berarti saya nawar sekian, saya itu saya nawar sekian, karena dia sudah punya
uh, harganya sudah jelas. Dan ini lagi, ini yang KK-nya sudah dimunculkan. Ini tadi saya sampaikan RKS, maka metodologi. Jadi penyedia tahu. Jadi dari yang umum sampai yang khusus itu penyedia tahu. Termasuk di sini ada urugan. Urugannya ketentuannya apa sih? Ketentuannya harus dari tanah, dari galian yang mempunyai quarry berizin. Terus dijelaskan sih. Jadi metodenya juga dilempar. Apakah itu harus lembur atau apa? Dimunculkan semua. Jadi penyedia benar-benar sudah tinggal hanya nawar harga. Tidak ada penawaran yang lain. Spek pun sudah nggak bisa nawar karena sudah harus itu. Nah ini pengeboran, wet drilling, pakainya apa, sekarang apa sudah dicantumkan di sini semua. Urugan tanah harus berasal dari sumber kuari yang berizin resmi. Pemadatan dilakukan dengan vibrator kapasitas 10 ton, minimal 3 lapis secara horizontal. Dimunculkan semua. Semen 3 roda, terus maunya apa, itu disampaikan semua di RKS. Jadi tidak ada yang disimpan. Kemudian ini yang diupload PPK, sedikit LS. Ya. Pembersihan jelas. Galian lumpur 25 cm. SMKK sudah masuk di sini. Urugan tanah dipadatkan jelas. Mobilisasi, include mobilisasi alat sudah masuk jelas. Juga jadi nyambung antara apa yang disampaikan di RAB, di spek dan RKS itu nyambung, sinkron. Makanya pada saat ini tender cepat itu reviewnya di Pokja lumayan lama. Karena kita mau nggak mau ya harus harus ikut apa yang diupload PPK benar-benar konsisten dengan RAB, spek, RKS harus konsisten. Nah, rapat beton, epoxy, K, jadi J5 ketebalan 12 cm. Pasang dinding, Asian putih TR 30. Ya, plafon dulu tebal. Ini ada ruangan anak itu relatif, lantai granit, kamar mandi WC, lantai epoksi. Penjelasannya apa? Di spek, penjelasan di tabel spek dan di RKS itu dimunculkan semua. Interior, jotun, mesistik, True Beauty, sudah keluar semua di sini. Jadi sudah benar-benar pasti istilahnya. Oke, itu Mas Didi dari saya dan mohon maaf manakala kurang atau belum memuaskan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan barangkali bisa saja berjawab. Kalau tidak ada saya jadikan PR. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kuswoyo atas materi yang sudah disampaikan. Ya, terkait tender cepat ya, memang ternyata juga detailnya sama ya Pak ya. Saya seperti tender umum gitu ya. Justru Iya, itu kalau kita tidak hati-hati itu banyak yang terlewat gitu ya. Jadi penting yang disampaikan oleh Pak Kuswoyo tadi, selain juga pertimbangan terkait waktu juga detail atas pekerjaan ya, spek pekerjaannya itu juga jangan sampai terlewat. Gitu. Baik, ini sudah ada Pak Mustajab, Pak, satu yang resen untuk berdiskusi. Disilakan Pak, Pak Mustajab untuk mengaktifkan mic. Ya, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum Ya, silakan Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Kuswoyo, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
mungkin kalau kita bisa cerita Pak ya, belajar kita sama kecepatan peraturan itu duluan kecepatan peraturan. Makanya ada yang namanya mini kompetisi itu menurut saya paling cepat itu. Ini mal ada tender cepat lagi. E-katalog itu menurut saya juga udah cepat. Nah, ini Pak, saya mau tanya ada beberapa tadi ya di slide keempat kalau nggak salah ya. Tender cepat itu tanpa menilai kualifikasi eh, administrasi maupun teknis ya kira-kira seperti itu ya kira-kira. Iya. Hmm. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar kita akan eh, melihat harga aja. Eh, ini pengalaman saya di tahun 2017 waktu itu masih Perpres 80 itu ketika dia menawar rendah itu langsung mendapat bintang. Lah, peserta pun langsung girang ini pasti menang, pasti menang. Nah, seperti itu Pak ini. Nah, padahal di dalam evaluasi tadi itu eh, peserta pengadaan itu harus ketiga-tiganya terpenuhi. Terpenuhi dari administrasi, teknis maupun harga yang terakhir. Itu. Ini kalau dari pelaku usaha yang telah terkualifikasi. Berarti ini kan sistem Pak yang melaksanakan telah terkualifikasi dalam sistem sikap. Artinya apa Pak? Artinya bahwa PPK ini harus mapping penyedia terlebih dulu di dalam sikap ini. Ada nggak peserta yang memenuhi syarat kualifikasi administrasi pekerjaan yang akan kita tender cepatkan? Kira-kira seperti itu. Hmm. Eh, Kira-kira seperti itu kalau kalau pengertian yang tadi di depan slide keempat itu Pak Gus ya Pak Gus lah. Iya. Iya. Hmm. Gimana PPK itu bisa mengetahui bahwa pekerjaannya yang akan ditender itu eh, dikerjakan oleh penyedia yang memiliki kualifikasi seperti yang diinginkan oleh PPK, oleh PPK. Yang kedua, yang teknis. Kalau di dalam pekerjaan konstruksi itu kan ada teknis, misalnya dia memiliki pengalaman, memiliki peralatan, dan memiliki tenaga. Nah, itu kita bisa melihatnya dari mana, Pak Gus? Karena kalau harga tok itu pasti dia akan rendah pasti dapat bintang, pasti menang. Padahal kalau nggak salah saya baca itu nilai di atas 50 miliar itu metode itu dipertandingkan, Pak. Dipertandingkan. Kalau ketika kita akan melaksanakan tender cepat ini di atas 50 miliar, apakah tidak mengkhawatirkan PPK? Nanti peserta nawar rendah langsung menang sehingga di lapangan tidak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, itu yang kami khawatirkan seperti tender cepat. Karena yang hanya kita evaluasi itu hanya nilai terendah. Itu pasti menang. Tuh, yang selanjutnya Pak, ini pengalaman saya Pak ya, pengalaman saya. Setiap tender ini Pak, ketika dia menyatakan, ya saya nanti menggalinya dengan alat berat. Kenyataannya di lapangan itu tidak dilakukan dengan alat berat. Lah, seperti ini gimana kita bisa mengevaluasi lapangan? Kalau evaluasi tendernya pasti udah lolos kan menyerahkan alat beratnya misalnya PS 150 PS misalnya seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan itu tidak dilaksanakan dengan menggunakan spek alat yang ditawarkan pada waktu tender cepat. Nah itu ada dua hal Pak yang saya sampaikan itu cara memilih atau melihat kualifikasi tender cepat ini ada pesertanya dan evaluasi teknis tadi mampu semua penyedia yang akan mengikut tender cepat. Karena yang dievaluasi tadi dengan sistem masalahnya. Di situ aja Pak. Terima kasih. Ada dua pertanyaan itu tadi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mas jawab langsung ya Mas Didi ya? Langsung Pak, silakan. Ya. Ya Pak, jadi pertanyaannya ini terjawab di slide 19 Pak ya. Jadi
Jadi memang yang dievaluasi hanya harga. Jadi kita langsung lihatnya harga. Nah, dan tadi di slide 19 saya sampaikan, 19-20 ini berkaitan. Pada saat setting kriteria, ini adalah hal yang krusial. Untuk mengetahui berapa sih penyedia yang masuk, itu di sini, Pak. Ini, kalau kami, Pak ya, di kami, pada saat setting ini kami libatkan PPK, Pak. Jadi, pada saat review awal, review itu kan paket sudah jadi. Jadi, Pokja mengundang PPK, Pokja mengundang PPK itu, posisi sudah ada paket, sudah ada draft. Ini kita tunjukkan, pada saat review kita tunjukkan, kita bareng-bareng dengan PPK. Ini loh Pak PPK, dengan setting kriteria pekerjaan misalkan sumber daya air misalkan, bagaimana sumber daya air, itu sudah ada berapa sih? Hanya dengan SPU saja. Jadi di setting ini, ya, di setting ini, di sini Pak, memiliki izin usaha SPU, kecil ya. Klasifikasinya apa? Di sini kita klik izin usaha adalah SPU lagi. Ya, oke. SPU-nya sesuai dengan bidangnya. SPU SDA ya. Nilai kontrak ini adalah otomatis diisi sistem, Pak. Jadi pekerjaan Bapak yang sekarang kan HPS-nya 5 miliar, otomatis di sini nilainya 5 miliar. Ini kita nggak bisa ngerubah di sini. Hmm. Pengelola nggak bisa ngerubah. Durasi tahunnya ini baru kita yang menentukan. Kalau mengacu kepada peraturan yang ada, adalah 4 tahun terakhir ya, 4 tahun terakhir. Kecuali penyedia baru. Dalam 4 tahun terakhir. Kita tarik mundur misalnya dari 2025, tarik mundur ke 2021. Hanya SPU saja, kita klik cari dapatnya berapa. Nanti akan muncul di sini. Jumlah penyedia yang terverifikasi settingnya itu ada berapa? Kalau hanya 3, angkat tangan Pak. Penyedia hanya 3, angkat tangan. Jangan dilanjutkan. Karena kemungkinan tender gagal lebih besar daripada tender selesai dengan pemenang. Karena belum tentu tiga-tiganya ini minat. Kami terakhir kemarin Dinas Kesehatan, dengan SPU saja, itu ada 23. 23 ini ya nomor berapa? Ada 7. Pak. Dari 23 ini yang mana masukkan penawaran hanya 7. Kebetulan ini menang, kebetulan. Kebetulan ini menang. Di paket kami yang lain, tadi saya sampaikan bahwa uh, ada pekerjaan yang begitu kita verifikasi, kita bisanya hanya menggugurkan di SKP, Pak. SKT. SKP, nah, sisa kemampuan paket. Makanya SKP kita tanya, SKP-nya berapa, kita cek lagi. Kita cek paketnya dia di tahun sekarang berapa. Ternyata dia habis Pak SKP-nya, Pak. Ya sudah, karena Gugur. SKP habis, jadi dia gugur. Secara kualifikasi dia nggak masuk karena SKP-nya udah selesai. Makanya untuk tender cepat ini harus didetailkan. Tadi sudah saya tunjukkan, tabel speknya muncul. Makanya di sini, Pak. Jadi di RKS, kalau Bapak memang mau menyarankan di situ ada personilnya, ada personil misalkan tenaga apa, masukkan di RKS. Bahwa untuk pekerjaan ini membutuhkan personil ini, pengalaman sekian tahun dan PK3 sekian tahun. Harus detail, sedetail-detailnya di sini. Ini untuk
pertanyaan pertama Pak ya. Jadi nggak mesti terendah menang. Di awal sampai tidak mesti terendah menang. Karena apa? Begitu terendah kita verifikasi, hanya kita verifikasi kualifikasi, kualifikasi dan administrasi. Kualifikasi di SKP-nya habis. Salah saya Pak. Kita masuk ke peringkat berikutnya. Berarti yang pertama hanya bintang satu. Syarat dari cepat itu bintangnya dua Pak. Jadi bintang satu itu menang by system. Yang kedua, dua bintang itu adalah menang oleh sistem dan menang oleh verifikasi Pokja. Jadi pada saat verifikasi oleh Pokja, itu Pokja jangan ngeklik menang. Bentar, ini. Pada saat verifikasi ini, tidak kita verifikasi. Pak. Ada yang tidak kita verifikasi. Maka dia tidak lulus. Itu nggak Pak. Jadi uh, karena SKP-nya nggak selesai, bentar saya carikan yang tahun 2020. Bentar. Kemudian saya bisa nyari ini untuk peralatan yang tidak sesuai. Misalkan di RKS kita mensyaratkan galiannya dengan eskavator, Pak. Di pelaksanaan dia nggak pakai eskavator nih, pakai tenaga manusia. Langkahnya bagaimana? Itu peran konsultan pengawas dan BPK, Pak. Harga yang dipasang adalah harga dengan analisa menggunakan alat berat. Sewa eskavator dimasukkan. Nanti untuk pencairan dikurangi, Pak. Jadi pencairannya tidak 100% seperti itu sesuai analisanya, tapi kita koreksi dengan analisa menggunakan alat, menggunakan tenaga manusia jadinya berapa. Itu nanti dikomparasikan, Pak. Jadi akhirnya tagihannya misalkan harusnya 4,9 miliar nih, terus karena kita koreksi dengan menggunakan alat manual, jadinya berapa? Bisa. Kemudian bermasalah ini pernah satu ini kami nggak menangkan, Pak. Lupa saya. Jadi intinya bintangnya itu hanya satu, dia by system. Oh, satu sistem ya. Ya, kalau satu satu itu ya harga terendah, Pak. Otomatis harga terendah, yang terendah pasti dapat bintang satu. Oke. Nah, jadi intinya itu, Pak. Intinya pokoknya kalau memang dia SKP-nya nggak muncul, nah ini kami IPAL, Baik, verifikasi penawaran Pokja. terendahnya satu, terverifikasi oleh Pokja di nomor dua. Kalau ini kebetulan di referensinya nanti kelihatan, evaluasi Pokjanya. Ini tidak kami verifikasi, Pak. Tidak kami konfirmasi sehingga yang muncul hanya ini. Ini kalau kita ada yang verifikasi, ini nanti pada saat evaluasi muncul, Pak. Apakah harus klik apa tidak? Ini nggak usah kita konfirmasi, hanya yang konfirmasi yang ini yang muncul bintang, nanti jadinya eh, yang bintang itu yang menang. Itu oke, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ini Apa cukup? mempertajam yang tadi review aja, Pak. Mempertajam review. Iya, Jadi antara PPK dan Pokja itu duduk bareng melihat iya, bahwa yang di mapping tadi, yang syarat kualifikasi penyedia itu ada sekian gitu, berarti PPK juga mengetahui. iya, Pak. Mengetahui, Pak. Nah, termasuk termasuk teknisnya, Pak ya. Misalnya RKS-nya yang kita mau segini-gini, dia akan memenuhi itu ya. Iya.
Jadi kalau RKS kan lebih lebih ke produknya PPK ya, Pak. Produk PPK PPK dengan ya. bantuan, iya, PPK dengan bantuan konsultan perencana kan. Jadi kita kalau Ya, review pasti kita minta PPK menghadirkan konsultan perencana, Pak. Termasuk ya. dengan penjadwalan, dengan alat, terus personilnya apa itu dengan konsultan perencana. Begitu kita buka dapatnya sekian ini bagaimana mau lanjut atau bagaimana misalnya. Iya. Nah, lanjut, kan coba kok cuma tiga. Coba kalau misalkan digabung antara punya SBU dengan hanya dengan KBLI, dua-duanya terpenuhi coba. Kalau dua-duanya terpenuhi kok tambah sedikit. Coba alternatif kedua, SBU atau KBLI misalkan. Oke. Jadi kita maksimalkan syarat hanya dua Pak ya. Jadi kualifikasinya itu SBU atau KBLI itu hanya dua Pak. Tidak boleh Ya. lebih untuk usaha kecil. Jadi Biasanya mitigasinya ditambah di situ. bidang subbidangnya juga, Pak. Iya, Subbidang. Karena jangan sampai pekerja itu bidangnya air, dia ngerjain bidangnya pertamanan misalnya seperti itu. Jangan sampai itu. oke. Berarti Pak, Jadi Pak Kuswoyo, ya, berarti PPK bersama Pokja itu melihat eh, istilahnya kayak mapping lah, mapping penyedia yang memiliki hmm, kualifikasi administrasi itu berapa peserta. Lah, itu berarti akun itu akunnya Pokja, Pak ya. PPK iya tidak betul. membuat sendiri ya. PPK nggak punya Pak. PPK nggak Nggak punya. punya Hanya ya. akun Oke. pojok. Siap, siap, siap. Ya, ya. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Jadi sama-sama Pak. Oke, oke. Ya, baik. Cukup ya Pak Mustajab. Terima kasih. Terima kasih, Pak Didi. Kita, ya, sama-sama Pak. Kita lanjut untuk yang lain. Apa ada yang ingin beri diskusi langsung? Jika tidak ada, ini sudah ada beberapa peserta yang bertanya via fitur chat, Pak Guswoyo. Ya, Sambil menunggu peserta yang lain, kita siap. baca terlebih dahulu. Pak Pertama dari Saiful. Pak Saiful Ramdhani, Pak. Ini terkait tender cepat untuk pekerjaan konstruksi. Proses sudah pada pelaksanaan kontrak dan ditemukan oleh PPK SPU penyedia sudah kadaluarsa apa yang harus dilakukan PPK dan bagaimana dengan proses pemilihan penyedia berikutnya kalau ada pembatalan kontrak. Nah, ini perlu ditanyakan dulu. Kadaluarsanya itu pada saat apa? Mestinya pada saat verifikasi itu kan sudah diketahui. Pada saat verifikasi kualifikasi itu Pokja sudah tahu dia sertifikatnya sudah mau habis nih, sudah mau kadaluarsa nih. Jadi dia sampaikan ke PPK dan sampaikan ke penyedia. Misalkan, Pak, ini 10 hari lagi habis, Pak. Bapak sudah perpanjang belum? Kalau belum, misalkan kalau belum berarti pada saat kontrak nanti harus sudah ada SPU yang baru. Mestinya seperti itu. Kalau sampai PPK baru ketahuan setelah kontrak, ini berarti ada sesuatu yang nggak pas. Kalau menurut saya, ada yang terlewati di situ. Alternatifnya kalau untuk pembatalan, ya batal Pak, batal demi hukum kan itu PPK sudah uh, SB-nya sudah nggak berlaku, misalkan expired nggak berlaku ya sudah batal turun ke peringkat berikutnya atau dengan misalkan penunjukan langsung. Kalau komunikasi PPK dengan UKPBJ, apakah bisa turun ke berikutnya atau dengan penyedia yang dirasa mampu. Ya, cukup sepertinya ya Pak. Pak Kuswoyo cukup jelas. Iya Pak. Ya, Lanjut. kita lanjut. Ini sudah ada yang lesen. Pertama dari Pak Limbahri. Dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya Pak. Baik, terima kasih Pak Didi selaku moderator. Izin Pak narasumber, Pak Kuswoyo, Ya, menarik materinya Pak terkait tender cepat Pak. Izin Pak, saya ingin menanyakan Pak terkait eh, paparan Bapak tadi di slide tentang di definisi tender cepat kan Pak salah satunya itu yang sudah terkualifikasi di sikap Pak dan dia kan perlu tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, penawaran teknis, sangka dan sangka banding. Jadi izin tender cepat ini kan prosesnya oleh Pokja Pak. Ini untuk kertas kerja yang disiapkan Pokja itu apakah cukup dievaluasi harga saja atau seperti apa Pak nanti yang jadi pegangan Pokja Pak?
Terus Pak, itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua Pak, izin tadi Pak sempat menangkap penjelasan Bapak yang menjelaskan bahwa bisa dilakukan klarifikasi Pak tadi untuk mengetahui alamat, terus mengetahui eh, posisi paket ini untuk yang kalau boleh bisa dijelaskan kembali Pak, ini untuk yang diklarifikasi ini terkait apa Pak? Kalau boleh tahu apakah dan gimana Pak seandainya ini kan Pak kalau dalam satu daerah ya mungkin bisa dilakukan Pak. Tapi bagaimana ketika misalnya kami Pak yang ada di kepulauan Pak, ini kan ada di Kabupaten Wakatobi Pak. Misalnya penyedianya Pak ada di Makassar, apakah itu harus dilakukan klarifikasi langsung kayak tadi mencari alamatnya atau seperti apa Pak? Karena belum lagi kan Pak tahun depan ini kan efisiensi anggaran nih Pak. Gimana sih Pak kalau ketika kita mau adakan paket yang tender cepat dan itu teknik-teknik klarifikasinya sebaiknya seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh Pokja? Mohon pencerahannya Pak. Demikian Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alim dari Wakatobi. Jadi kertas kerjanya ya evaluasi harga, Pak. Tapi di dalamnya nanti kertas kerja evaluasi. Satu harga, yang kedua adalah kualifikasi. Kualifikasi di dalamnya itu tentu saja SKP. Perhitungan SKP-nya bagaimana? Kalau SKP kelewat, otomatis menjadi sadapan batal. Itu ya, jadi kertas kerjanya hanya yang kertas kerja evaluasi hanya evaluasi harga dan evaluasi eh, verifikasi kualifikasi. Hanya itu aja. Karena yang bisa menggugurkan hanya di kualifikasi. Teknis macam-macam tidak bisa karena hanya murni dia nawar harga. Terkait penyedia kenapa bisa masuk di situ, di depan sudah disampaikan, dia terkualifikasi di sikap kinerja penyedia minimal baik dengan pengalaman minimal sama dengan HPS untuk masa kerja sesuai dengan pilihan yang kita ambil. Misalkan kita ambil 4 tahun ya dari 4 tahun, misalkan 2026 berarti dia 4 tahun 25, 24, 23, 22. Dari 22 sampai dengan 2026 minimal 1 nilai sama dengan HPS. Kembali ya, setting kriterianya bagaimana? Apakah hanya SPU saja atau apakah SPU saja, apakah SPU dengan KBLI dua-duanya harus terpenuhi atau salah satu terpenuhi. Jadi saya sampaikan untuk salah satu terpenuhi ini rawan. Berdasarkan pengalaman kami rawan. Kenapa rawan? Karena orang yang memiliki pengalaman di KBLI yang bersangkutan, kalau KBLI bangunan gedung misalkan yang umum, dia belum tentu mempunyai SBU. Secara kualifikasi dia masuk, Pak. Dia punya pengalaman 6 miliar, padahal tender kita hanya 4 miliar. Dia pengalaman 6 miliar itu misalkan dia sebagai penyuplai penghargaan mebeler di situ lah, di bangunan gedung, atau material dia yang terkait dengan KBL-nya bangunan gedung. Penilaian kinerjanya dia baik itu bisa masuk. Terjadi di kami. Terjadi di kami. Pada setelah terpesan bubar. Barang pun sama. Barang kita minta aspal. Yang diminta adalah aspal itu memang dia benar-benar uh, distributornya Pertamina misalnya. Begitu kita memasukkan aspalnya pengecer, ya dia pengecer sembarang, tapi asal kabelnya masuk, dia masuk. Pokoknya setting kriteria ini adalah menentukan. Satu langkah salah, ke belakangnya bahaya. Ini di setting kriteria. Makanya setting kriteria harus duduk bareng antara Pokmil dengan PPK. Bareng di situ, dilihat pas apa tidak. Ini yang terkait lanjut lagi ya. Kemudian untuk klarifikasi. Tadi klarifikasi saya sampaikan adalah uh, kalau di kami itu kan tambahan, Pak. Jadi hanya mitigasi saja. Mitigasi, kami lakukan klarifikasi, itu kalau memungkinkan kami datang, kami datang. Memungkinkan diundang, kami undang. Tidak mungkin kami datangi, berarti kami undang. Kalau mereka tidak bisa diundang, kami lakukan dengan virtual, Pak. Dengan Zoom, misalnya. Tapi tetap harus kita klarifikasi. Tentunya kita kumpulkan macam-macam, misalkan SPK-nya ada berapa sih? Ada
kan kita punya itu juga Pak. Apa teman yang dari DP itu kan ada cek LPS itu berbayar Rp1.000 itu. Kita cek di situ itu sedikit banyak membantu. Dan ketahuan di situ. Ternyata penyedia itu sudah mengerjakan sampai 10 paket di tahun yang sama. Ada juga yang paket itu ternyata sudah di blacklist. Itu kita baru tahu, oh ini di blacklist. Jadi sudah, biasa kita pakai. Berarti kita gurkan di SKP. Yang bisa menggurkan hanya di SKP aja. Itu Pak Alim. Baik Pak, izin Pak, berarti nanti ini Pak hasil klarifikasinya tetap dituangkan ke dalam berita acara ya Pak? Iya, Jadi poin-poinnya jadi ya di. kita kirim formnya berita acara, kita di sini juga kita tulis dan kita rekam. Selalu kita rekam untuk klarifikasi. Zaman COVID, kami juga tidak melakukan klarifikasi ke lapangan, kami full offline, full online, ya kami rekam semua, Pak. Termasuk misalkan klarifikasi, kita lihat videonya apa, video dokumennya di video, kita screenshot, kita minta dikirim soft copy-nya juga. Itu paling. Baik, Baik, terima kasih cukup Pak ya. narasumber. Cukup Ya. Pak, terima kasih Pak moderator. Ya, sama-sama Pak. Lanjut, ini satu lagi dari Pak Tommy. Disilakan Pak Tommy. Ya, selamat siang. Suhu ya. Terima kasih Mas Yudi. Ya, Boten selamat siang Pak. Suhu ya ya, ampun, ampun. Selamat Pak menjalankan Kuswoyo, ibadah ya selamat kemarin ya. ya. Terima kasih Pak Kuswoyo. Ini sharingnya menarik sekali nih Pak Kuswoyo karena di tempat saya sendiri ini tender cepat ini sudah nggak menarik lagi ya sejak tahun 2023 terakhir saya kayaknya tuh tender cepat barang gitu ya. Kemudian tadi sudah banyak dijelaskan Pak Kus, kayaknya tidak terlalu banyak berbeda. Kalau untuk kualifikasi tadi kita mensyaratkan SBU itu satu ya Pak, untuk yang Iya, kecil ya. satu. KBLI-nya itu juga satu ya. Iya, Pak. Kan maksimal Oh iya. maksimal kualifikasi hanya 2 kan untuk kecil Ya itu. kalau untuk besar bisa Hmm. bisa dua ya. Kalau kalau yang Iya, kecil tetap satu ya kayaknya. istilahnya satu. Iya. Terus apakah di pengalaman Pak Kus ini pernah nggak mengalami tender cepat nih yang kemudian ada evaluasi kewajaran harganya Pak? Atau mereka menawarkan di bawah 80% HPS itu Pak? Nah, Itu yang alhamdulillah pertama. enggak, Mas. Itu lanjut. Aman ya? Lanjut. Berarti Lanjut. dari 2017 sampai terakhir 2023 itu nggak ada sama sekali yang kewajaran harga Pak? Keren ini Iya. berarti PPK-nya bikin HPS-nya nih. Oke, terus yang menarik lagi Pak, kira-kira tadi ada pertanyaan di awal tadi ya, sudah ada mini kompetisi, kemudian Pokja itu nanti juga dikasih tool untuk melakukan mini kompetisi ya Pak ya. Saya juga sebagai Pokja ini kalau disuruh mini kompetisi saya lebih seneng apa menawarkan dengan Tender cepat. tender cepat aja gitu ya daripada mini kompetisi yang apa mungkin effortnya lebih keras gitu ya. Kita sebagai Pokja memang belum disampaikan ya sampai sekarang ini role-nya Pokja sudah ada tapi bagaimana kemudian prosesnya itu di Pokja pemilihan untuk mini kompetisi memang belum detail gitu ya mungkin di perlemnya nanti. Nah, kira-kira kalau kalau dari sisi Pak Kus sendiri gimana Pak kalau nanti ya sudah terbuka peluang untuk Mikom Pokja dan tender cepat ini karena memang belum semua kemudian punya ekspektasi yang cukup baik ya dengan tender cepat ini karena memang beberapa kali saya di Gunung Kidul pun tender cepat barang yaitu pemenangnya sudah kita tetapkan ternyata muntir juga nggak mau melaksanakan pekerjaan gitu ya. Gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih sharingnya. Ya, terima kasih Mas Tommy. Waduh, ya baru ini. Boten, Pak. Jadi kebetulan Mas, jadi untuk di kami tidak pernah EKH ya. Oh Dan iya. yang dulu itu kan kalau dulu di 4.3 itu kan muncul notifnya. Nah, Anda penawar terendah, penawaran Anda 80% itu kan muncul. Dari sisi penyedia itu muncul. Ini kami ngulik juga ke Oke. penyedia. Muncul nggak? Muncul. Jadi di penyedia itu muncul. Notif penawaran Anda di bawah 80%. Itu muncul. Dia berubah lagi. Karena bisa dipastikan, begitu nawar di bawah 80%, pasti ambiar. Pasti Ya. ambiar. Di kami belum
kami ketemu penawaran tender ya kalau ini. Saya bicara tender itu kami hanya satu kali penyedia nawar di bawah 80% menang. Hasilnya bagus. Karena Iya. apa? Ternyata dia itu punya backing plan, punya wari, pekerjaan jalan. Selesai. Buktinya Ya, selesai juga. Dia punya semua. Punya dia sendiri. Ya udah kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu terkait kewajaran harga dan eh, PPK PPK pada saat revisi kan kita minta benar. Jadi kadang kita akhirnya overlapping, gitu. Overlapping dalam tanda kutip demi kebaikan. HPS-nya ini makanya kita pasti hadirkan. Perencana harus hadir. Buat ya, ya. HPS ini alatnya surveinya apa? Surveinya menggunakan survei kemana? Misalkan Rustika, ini Rustika beli di mana? Kebutuhannya sekian meter misalkan. Sekian meter itu berarti sekian batang. Bapak surveinya di mana? Kalau surveinya di toko kecil nggak jadi, Pak. Harus toko besar. Ada rapat, ada macam-macam gitu. Kan ketemu harga harga terbaiknya seperti itu. Ini makanya kita kadang review agak lamanya di situ di tempat. Terus, Reviewnya kencang berarti ya Pak ya? wah kenceng Di Pak. reviewnya Kalau kencang. tender cepat kenceng Pak. Kita ini ya review bukan hanya tender cepat ya, tapi hanya hampir hampir Ya, semua tender kita agak kenceng. Hanya kita agak masuk karena kita tanya review HPS inspektorat pun inspektorat kami nggak masuk ke dalam mas, kita nggak tahu mas. Akhirnya kita HPS kan kita masuk ke dalam. Oh ini punya nggak dasarnya survei harganya dari mana? Kita minta itu. Nah, harga kesepakatan Pak, kalau begitu muncul harga kesepakatan, saya yang paling protes. Harga kesepakatan itu diambil dari toko kecil, Pak. Begitu kita volume besar, sudah dijamin 80%. Udah besok harga rubah, saya bilang gitu. Ya, dirubah, minta harga yang benar. Makanya ya, alhamdulillah harganya agak baik. Malah ada yang bilang, standar di sini kok nawar 19 aja kita tipis gitu. 90 aja itu nilainya tipis. Gitu. Jadi memang memang peran PPK di situ dan kita pun nggak bisa bilang, oh ini kan pelaksanaan urusan PPK nggak bisa mas. Ini kita kan untuk daerah ya untuk ya, instansi ya. besar kita. Nggak bisa yang namanya PPK Pokja nggak bisa. Akhirnya kita ya saling bantu lah. Ini nggak bisa seperti ini. Nggak bisa seperti ini. Begitu Mas Tom. Nah, jadi apa lagi ya? Kira-kira nanti gimana Pak peran Pokja ini ya? Oh, Eh, peran Pokja ya. Kalau saya buat jujur kamu ya, Pak Pos nanti ya. jujur man. Tadi saya sampaikan di awal. Saya sampai menyampaikan ke Pak Fani ya. Yang punya link ke LKPP disampaikan sih LKPP-nya. Memperkuat sistemnya yang tender cepat. Sebenarnya tender cepat sudah bagus. Kalau saya pribadi tender Ya, cepat sudah bagus. Karena rigid, pasti, hitungannya kan pasti. Bangunannya sekian, jadi PPK itu menentukan tender cepat, dia nggak main-main. Kan. Dari persiapan dia sudah matang bahwa itu dia untuk tender cepat. Speknya jelas, RKS-nya jelas, metodologinya jelas, harganya jelas. Barangnya yang mau dibeli apa-apa kan jelas. Dibandingkan Nuwun Sewu ya, dibandingkan Inaproc. Apakah di Inaproc ya, muncul untuk analis ini muncul barang ini? Tidak muncul. Bisa jadi di Inaproc, mohon maaf ini, pekerjaan misalkan plumbing ya. Di situ di gedung, ada satu gedung full plumbing, di situ ada pipa. Bisa jadi penyedia memasukkan penawaran di situ pipanya, kita mintanya Rutika, dia memasukkannya taruhlah pralon. Bukan pralon ya, pralon bagus ya. Di bawah pralon apa itu yang lon-lon itu yang di bawah itu kan bisa jadi seperti itu. Sedang di tender cepat nggak ada penyedia untuk buka buka tabir itu nggak bisa. Dia nawar ya hanya nawar harga, analisnya sudah kita kasih, AHSP-nya kita kasih, sudah tawar. Kalau saya pribadi, kalau sistemnya sudah bagus, saya cenderung ke tender cepat. tender cepat ya, Karena, ya, ya. karena apa? Inaproc tidak semua penyedia lokal terdaftar di Inaproc. Tapi di tender cepat, begitu penyedia, oh aku nggak punya pengalaman, sudah mas, nyerah. Penyedia lokal pun, oh, saya nggak punya pengalaman di situ kok. Saya pengalamannya di bawah 5 miliar sudah. Jadi kita mitigasi crash dengan teman-teman di daerah juga itu udah bisa. Masa nggak punya pengalaman. Masuk sikap udah nggak masuk nyerah saya. Udah kan seperti itu pengalamannya. Siap, Itu siap. mas. Baik, Yang penting sistemnya Oke, aja di LKP itu lagi. siap. cukup Terima Pak kasih Pak Tommy. Nis. Cukup Mas Ya, Didi, ya, terima kasih. Mas Didi. sama-sama Pak. Ya, Terima kasih mas. dengan itu juga waktunya sepertinya sudah habis juga ini Pak Kuswoyo. Siap. Walaupun sebenarnya di
chat itu masih banyak pertanyaan dari teman-teman peserta, Bapak Ibu. Sepertinya belum sempat kita bahas karena waktunya sudah mepet dan sudah selesai ya. Mungkin sebelum ditutup, tidak apa-apa nanti eh, di pertemuan selanjutnya mungkin mudah-mudahan ini juga masukan ke Pak Muji untuk mengadakan kembali diskusi terkait tender cepat nih karena banyak pertanyaan yang belum sempat dibahas itu di chat Zoom. Mungkin sebelum ditutup eh, kepada Pak Kuswoyo bisa menyampaikan closing statement-nya Pak. Disilahkan. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, pemilihan metode penentuan pemilihan metode pengadaan barang jasa itu kan macam-macam. Tinggal bagaimana kita mau mengambil, kita mau milih yang mana. Di depan kita ada kue 10 macam, kita pilih yang mana. Yang menurut kita cocok, yang menurut kita lebih efektif, efisien. Salah satunya adalah tender cepat ini. Jadi sekian banyak pilihan, ada inaprok, katalog, katalog, ada tender cepat, ada penunjukan langsung. Salah satunya adalah tender cepat. Kita pilih. Jangan sampai milih itu karena kepepet. Dan wah karena waktunya habis baru tender cepat. Jangan seperti itu, berarti pilihan terakhir. Tapi memang dari awal tender cepat. Karena tender cepat adalah rigid. Bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti nggak jadi. Jadi tender cepat tidak semudah yang dibayangkan. Tapi benar-benar Pak PPK itu sudah matang. Jadi sebelum menentukan tender cepat, PPK harus yakin betul dengan pemilih pilihannya, dia mau milih tender cepat. Speknya harus pasti, penyediaannya harus pasti, dan pastikan juga mitigasinya nanti pada saat pelaksanaan. Peran konsultan pengawas harus kencang, PPK sendiri juga harus kuat didampingi dengan tim-tim yang kuat, dengan super tim. Saya kira itu, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Terima kasih dulu atas kesempatannya. Itu Mas Didi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kuswoyo. Selanjutnya Pak Muji ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak? Ya, terima kasih Pak Didi, Pak Kuswoyo, dengan penyampaian sharing pengalaman dari Pak Kuswoyo ini ya, sehingga kita apa, dapat memperbaiki, memitigasi pengadaan dan tender cepat ya. Dan nanti ini akan ditayangkan dan akan menjadi referensi rujukan bagi para pengelola wadah Indonesia berdasar pengalaman dari Pak Kuswoyo ini, sehingga para pelaku bisa apa, menyiapkan diri dengan lebih baik ketika mau melakukan pengadaan secara tender cepat ini. Demikian, terima kasih pada Pak Kuswoyo, Pak Didi, dan Ibu sekalian. Semoga acara kita bermanfaat. Kita insya Allah jumpa lagi di hari Jumat nanti ya. Terima kasih. Wassalam. Ya, terima kasih banyak Pak Muji. Ya, dengan ditutupnya oleh Pak Muji, berakhir juga kegiatan kelas khusus 2025 ya Pak. Kita sambung di tahun depan, 2026. Saya selaku moderator pada kegiatan pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk berjumpa kembali di kegiatan kita selanjutnya. Selamat menikmati tahun baru, liburan. Ya, jangan kalau kata Pak Muji jangan sibuk di akhir tahun seharusnya gitu ya. Tapi liburan yang banyak biar fresh gitu di tahun selanjutnya itu mungkin saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.